Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, manajemen pemasaran internasional kita sekarang sudah masuk pada materi ke-6, yaitu mengenai lingkungan politik. Oke, ya, ini bab 6, lingkungan politik. Outline lingkungan politik yang kita bahas hari ini ada 4, Anda bisa lihat. Nah, ini adalah resume materi hari ini. Bisa Anda baca. Nah, saudara-saudara, mengapa lingkungan politik itu sangat penting di dalam pemasaran internasional? Ya, berbeda dengan lingkungan geografi, demografi, ataupun ekonomi, ya. Dalam pemasaran internasional, lingkungan yang baru saya sebutkan tadi menggambarkan potensi dan profil permintaan pasar. Ya, kemudian lingkungan keuangan akan menggambarkan pengaruhnya terhadap keunggulan bersaing di pasar internasional. Nah, lingkungan budaya dan sosial yang telah kita bahas kemarin itu menggambarkan profil permintaan pasar. Tapi kalau lingkungan politik justru menggambarkan potensi masalah yang mungkin akan dihadapi oleh pemasar internasional di host country. Host country adalah negara yang dituju untuk pemasaran internasional. Kalau home country itu adalah negara asal produk dan jasa atau perusahaan negara asal dari perusahaan produk dan jasa yang dijual di luar negeri. Nah, karena lingkungan politik itu timbul apa yang dinamakan risiko politik. Risiko politik itu apa? Nah, risiko politik adalah perubahan dalam kebijakan pemerintah yang dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan sebuah perusahaan untuk beroperasi secara efektif dan menguntungkan. Nah, kita akan membahas ini lingkungan politik itu apa saja, ya. Yang pertama adalah kekuatan politik di host country. Kita harus melihat kekuatan politik di host country itu bagaimana. Kalau politiknya kuat dan kondusif, itu tentu akan menguntungkan bagi perdagangan internasional. Jadi, hal-hal apa saja yang bisa kita lihat dari kekuatan politik di host country? Ada iklim politiknya seperti apa, panas atau bergejolak terus, ya. Kemudian pemerintahnya seperti apa, komit tidak, ya, kuat atau tidak. Kemudian kedaulatan nasionalnya bagaimana, apakah negara tersebut kedaulatan nasionalnya kuat sehingga tidak diganggu oleh negara-negara lain ataupun gangguan dari internal yang ingin melakukan kudeta-kudeta yang berdampak pada kedaulatan nasional. Kemudian keamanan nasionalnya seperti apa? Kalau politiknya kuat, biasanya negaranya relatif aman. Kemudian martabat nasional negara tersebut bagaimana? Dihargai, ditakuti enggak, disegani enggak di dunia ini, di hadapan negara lain. Kemudian identitas budaya mereka gimana? Ya, ini sudah jelas. Kemudian kelompok penekan, ada nggak kelompok-kelompok penekan atau pressure group di negara tersebut? Oposisi akan selalu ada, tapi bagaimana situasi oposisi politik di negara tersebut? Apakah mampu menekan tidak kekuatan politik di negara tersebut? Ya, nah, kelompok penekan ini bisa melakukan penekanan-penekanan terhadap pemerintahan yang tentu saja akan menentukan iklim politik di dalam host country tersebut. Ya, kemudian penekanan-penekanan terhadap iklim politik itu berkaitan dengan apa? Dengan isu-isu politik. Yang pertama adalah national sovereignty atau kedaulatan nasional. Kemudian isu apa lagi yang selalu dijadikan isu politik, yaitu keamanan nasional atau national security. Kemudian
prosperity. Prosperity ini adalah isu-isu kemakmuran ya. Wah, negara kita sudah nggak makmur ya, tingkat kemiskinan naik misalnya ya, pengangguran ya, inflasi ya, seperti itu. Kemudian prestis atau martabat nasional. Wah, negara kita diganggu nih akibat nggak kuat, kita diintervensi oleh negara lain, disetir ya. Ini martabat kita nggak kuat, misal seperti itu. Kemudian ada identitas budaya. Nah, kemudian lingkungan politik yang kedua yang mempengaruhi bagi pemasaran internasional adalah tindakan pemerintah atau host country. Jadi, ada tindakan-tindakan pemerintah yang bisa mempengaruhi keberlangsungan perusahaan kita di negara tersebut dalam memasarkan produk dan jasa. Yang pertama adalah jawboning. Ini merupakan intervensi pemerintah di dalam proses bisnis dengan cara tidak legal. Pemerintah kadang-kadang melakukan hal yang tidak legal di suatu negara, ya, tidak sesuai dasar hukum, ya. Kemudian ada yang namanya buy local restriction. Ini adalah tindakan pemerintah dalam bentuk peraturan atau kebijakan yang menggunakan produk-produk baik berbentuk barang ataupun jasa yang merek-merek lokal. Ya, ini tujuannya tentu saja kemakmuran nasional. Kalau buy local restriction-nya kuat, tentu perdagangan internasional masuknya pemasar asing ke dalam negara tersebut akan lebih sulit lagi. Kemudian hambatan-hambatan non tarif ini dibuat oleh negara host country untuk menghambat masuknya produk-produk impor, baik dalam bentuk penetapan kuota, ya kan non tarif kuota ya, misalnya boleh melakukan ekspor ke negara saya, tapi kuotanya dibatasi loh, kalau beras 100 ton aja gitu ya, misal. Kemudian ada persyaratan administrasi dan hambatan-hambatan non-tarifnya lainnya. Motifnya tentu saja untuk memberdayakan produk lokal demi kemakmuran nasional. Kemudian subsidi. Pemberian subsidi ini bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin keberlangsungan perusahaan-perusahaan lokal, baik subsidi untuk perusahaan lokal supaya bisa bersaing dengan produk-produk asing maupun subsidi yang membantu perusahaan-perusahaan lokal untuk bisa juga bersaing untuk menjual produknya di kancah internasional. Kemudian ada tindakan yang mempengaruhi kondisi operasional atau operating condition. Nah, biasanya pemerintah host country ini memberikan suatu batasan atau kebijakan mengenai operasional sebuah perusahaan asing yang bergerak di negara tersebut. Contoh ya, kalau lembaga keuangan bank asing di Indonesia ini dibatasi. Kalau mau buka cabang harus paling kecil adalah di ibu kota provinsi. Di bawah itu nggak boleh, kota-kota walaupun besar kalau tidak ibu kota provinsi tidak bisa. Kemudian pembatasan lain, misalnya untuk bank di negara bank asing di Indonesia ini untuk deposito minimal boleh bukanya cuma 50 juta, di bawah 50 juta nggak boleh. Nah, ini pembatasan ini memang digunakan pemerintah host country untuk melindungi produk lokal, perusahaan-perusahaan lokal. Kemudian kandungan lokal, maksudnya di sini adalah lokal konten. Intinya kalau ada perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri, biasanya pemerintah host country mensyaratkan menggunakan kandungan-kandungan lokal yang ada di negeri tersebut. Kemudian boikot. Boikot ini biasanya terkait sudah ada konflik politik antara pemerintah host dan home country atau negara-negara lain. Ini menyebabkan perusahaan tidak dapat atau sangat sulit memasarkan produk-produknya di host country tersebut. Dilakukan boikot supaya tidak bisa dipasarkan di negara ini ya. Gitu ya. Oke, kemudian pengambilan atau take over. Nah, kadang-kadang apabila terjadi suatu hubungan yang sudah tidak kondusif lagi,
ada juga tindakan pengambil alihan take over dari pemerintah host country terhadap aset-aset ataupun operasional dari perusahaan asing. Nah, ini akan berbahaya sekali karena ini tentu saja akan mengakibatkan kerugian bagi pemasar internasional. Nah, setelah kita membahas mengenai kekuatan politik dan tindakan politik negara host country, kita akan sedikit membahas mengenai iklim dan kekuatan politik home country. Jadi pada dasarnya kekuatan-kekuatan politik yang telah disebutkan sebelumnya berlaku juga untuk home country, ya. Nah, tapi kalau di sini fokus perhatian kita tertuju pada tindakan-tindakan pemerintah home country yang berdampak pada pemasaran produk-produk kita di suatu host country. Misalnya embargo, ya. Kemudian subsidi, kemudian most favored nation, most favored nation itu pakai V ya sebenarnya ya. Most favored nation ini adalah daftar negara-negara yang mendapat perlakuan istimewa. Nah, biasanya kan kita memiliki hubungan bilateral istimewa untuk beberapa negara. Nah, itu biasanya ada perlakuan istimewa. Ya, misal ya, kayak di Indonesia kemarin, tenaga kerja asing yang tenaga kerja biasa, bukan tenaga ahli misalnya ya, di negara-negara yang tidak boleh masuk, tetapi kok tenaga kerja Cina boleh masuk. Nah, itu namanya MFN ya, Most Favored Nation. Nah, kemungkinan itu ada keistimewaan itu terjadi karena hubungan bilateral ya, mungkin saling disyaratkan dan lain sebagainya. Nah, setelah kita sudah mengetahui kekuatan politik baik di host country maupun home country, kemudian kita juga sudah mempelajari tindakan-tindakan politik di host country. Nah, itu kita berarti harusnya sudah bisa melakukan penilaian risiko. Nah, gunanya melakukan penilaian risiko ini supaya kita bisa mengukur ya, bisa mengukur resiko yang mungkin terjadi sehingga kita bisa melakukan kesimpulan apakah bisa terus melakukan bisnis penetrasi di negara tersebut ya. Nah, jenis risiko itu biasanya kita petakan, kita nilai melalui penilaian kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu kan tidak diukur dengan angka-angka ya. Caranya tentu saja dengan mengikuti perkembangan politik, baik dari media maupun pengawasan langsung. Misalnya kita sudah ada perwakilan atau duta besar di host country. Kemudian penilaian kuantitatif ya. Kalau mungkin negara kita melakukan riset jenis risiko atau penilaian risiko terlalu berat untuk negara tersebut, menilai ya terlalu makan kos yang banyak, kita bisa melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penilai penilai yang sudah ada ya, yang tingkatan dunia, misalnya dari laporan The Political Risk Country Report dari Frost dan Sullivan. Ya, oke. Selanjutnya, sebelum kita menilai risiko politik atau cara untuk menilai risiko politik, sebenarnya ada 6 pertanyaan. Setelah dijawab, kita sudah bisa menilai secara kualitatif bagaimana risiko dari negara tersebut. Apa saja pertanyaannya? Misalnya bagaimana stabilitas sistem politik di host country. Itu kan bisa terlihat ya. Kalau banyak demo, banyak kerusuhan, banyak kudeta. Nah, berarti kan stabilitas politiknya tidak aman. Kemudian seberapa kuat komitmen pemerintah host country pada aturan-aturan yang main yang spesifik? Apakah konsisten, apakah tidak ya? Kemudian berapa lama pemerintah sekarang akan tetap berkuasa? Misalnya kita akan masuk penetrasi bekerja sama dengan pemerintahan yang ada sekarang. Nah, itu harus kita analisa. Waduh, ini kan sudah 1 tahun masa kepemimpinannya tinggal 1 tahun. Nah, jadi kita harus memperhatikan, waduh,
Berarti kalau masih 1 tahun lah repot lagi nih. Tahun depan harus menjalin kerjasama lagi dengan pemerintahan yang baru. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian, bila pemerintah sekarang diganti, apakah aturan-aturan spesifik akan diganti? Kemudian, apa dampak dari perubahan aturan-aturan main spesifik tersebut? Kemudian dari sudut pandang efek-efek tersebut, keputusan atau tindakan-tindakan apa yang harus diambil sekarang? Nah, ini harus terjawab dulu untuk menilai risiko politik ya, saudara-saudara. Nah, ini adalah gambar bagan mengenai lingkungan politik. Nah, secara sederhana digambarkan seperti bagan yang bisa Anda lihat ya. Pertama-tama kalau mau masuk setelah kita memperhatikan lingkungan yang lainnya ya, faktor lingkungan yang lainnya untuk melakukan pemasaran internasional, kita meninjau lingkungan politik. Cara meninjaunya kita harus memperhatikan dulu kotak yang atas pertama itu, yaitu kekuatan politik host dan home country. Kedua, tindakan-tindakan pemerintah host country itu apa saja sih yang kaitannya dengan perdagangan internasional yang sudah kita bahas di depan tadi. Nah, kalau sudah itu kita bisa melakukan penilaian risiko politik. Jangan sampai risiko tinggi kita tetap masuk ya. Nah, penilaian risiko politik itu juga dipengaruhi oleh iklim dan kekuatan-kekuatan politik home country, negara asal, maupun kekuatan-kekuatan hukum internasional. Kalau sudah tahu, akhirnya kita bisa menetapkan strategi-strategi pengurangan risiko. Nah, ini adalah peringkat risiko komposit negara di dunia. Mana tahu Indonesia nomor berapa? Anda bisa lihat sendiri. Iya, ini adalah peringkat risiko negara-negara yang dirilis oleh Global Marketing Strategies. Nah, selanjutnya, banyak peristiwa politik yang digunakan untuk menyusun indeks risiko politik suatu negara. Yang pertama adalah pemilu, bahkan liburan juga. Nah, kalau kemarin heboh-heboh penangkapan, pemenjaraan terhadap tokoh-tokoh, itu memang ternyata penangkapan orang penting, pemenjaraan orang penting ataupun tidak penting, itu mempengaruhi dari indeks risiko politik suatu negara. Kalau banyak penangkapannya dari tokoh-tokoh yang ada, tentu ini akan berdampak negatif karena akan berdampak pada risiko politik di negara tersebut. Nah, setelah kita mengetahui semuanya, kita perlu membuat strategi mengurangi risiko politik karena risiko itu pasti terjadi. Ya, risiko itu ada, bukan pasti terjadi ya. Risiko itu ada. Nah, tugas kita melakukan strategi-strategi mitigasi risiko supaya apabila risiko itu terjadi tidak bisa dihindarkan, dampaknya adalah tidak terlalu besar merugikan perusahaan. Yang pertama adalah kita melakukan invaluable status. Status, apa itu status yang tidak ternilai? Memiliki sesuatu yang bernilai. Jadi kalau perusahaan kita memang sangat bernilai, nggak berani dong negara host country ini mengganggu keberlangsungan perusahaan kita di situ. Ya, misalnya Microsoft. Berani nggak kita, misalnya Indonesia, lagi marah sama Amerika, terus Microsoft-nya diusir dari Indonesia, berani nggak? Tentu susah, karena terus nanti kita tidak bisa mengoperasionalkan komputer ya, karena belum ada pesaingnya sebaik Microsoft. Yang kedua, integrasi vertikal. Nah, cara ini adalah kita membangun jaringan, mungkin pabrik-pabrik khusus di negara tersebut. Jadi kalau sudah ada jaringan yang lumayan banyak, negara tersebut akan melakukan kebijakan yang merugikan terhadap kita, tentu akan berkurang karena kalau perusahaan-perusahaan kecil itu terganggu, tentu berarti sama saja perusahaan pemerintahan di negara itu akan merugikan dirinya sendiri ya. Oke.
Selanjutnya adalah mencari mitra lokal. Harapannya dengan kita misalnya sebagai pedagang internasional memiliki mitra lokal, perusahaan lokal, tentu ini akan mengamankan operasional dan tindakan yang merugikan dari negara host country terhadap perusahaan kita. Selanjutnya adalah strategi yang lain, kita berusaha meminjam uang dari lembaga keuangan lokal. Ini tentu akan mengamankan eksistensi perusahaan. Maksudnya bagaimana? Nah, untuk biasanya kan kita kalau punya perusahaan ada biaya-biaya operasional untuk operasional lokal. Nah, itu sebaiknya kita justru untuk operasional lokal lebih baik meminjam uang dari lembaga lokal. Nah, apalagi kalau dalam jumlah besar, kita meminjam lokal tentu pemerintahan di negara tersebut, kita punya utang dari lembaga keuangan dan tentu akan bersikap baik, ya, bersikap baik dan tidak membuat kebijakan yang justru merugikan perusahaan kita. Kalau perusahaan kita rugi, tentu akan memperlambat pembayaran, ya. Pembayaran dan kalau kreditnya macet justru lembaga keuangan lokal itu bisa bangkrut, nah negaranya yang akan merugi. Kemudian meminimalkan investasi tetap, melakukan leasing waralaba, ya mungkin lisensi. Kemudian risikonya ada dan kita tidak bisa menanggulangi dengan lain, maka kita harus membeli polis asuransi risiko politik supaya apabila terjadi risiko kita memperoleh ganti rugi.